Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, kembali saya Pak Mertaade dari Denpasar, Bali akan menemani sahabat meditasi untuk bermeditasi. Saya akan menemani sahabat meditasi seperti biasa. Pertama, membuat badan kita terasa agak fresh dulu dengan memancarkan cinta kasih sambil mempersiapkan pikiran baik kita muncul. Lalu dilanjutkan memunculkan pikiran baik, menyadari nafas keluar dan masuk. Setelah itu menyadari perubahan. Apa yang terjadi ketika sensasi nafas itu muncul, dia berubah, dia tak kekal, sehingga pikiran harmonis kita itu muncul bertambah kuat. Dua hal ini dasar dari meditasi kita. Sangat penting sekali karena berhubungan dengan cara kita beraksi, bereaksi menghadapi kehidupan kita. Baik ketika yang kita hadapi adalah sakit di badan, mungkin sakit juga di pikiran, di mental kita, maupun yang kita hadapi kehidupan sehari-hari. Baik problem-problem yang muncul di sekitar kita, ataupun mula-mulanya kesenangan-kesenangan yang muncul di sekitar kita yang karena kita lekati dia menjadi problem. Kita akan bermeditasi. Meditasi kita setelah pikiran harmonis kita muncul, kita gunakan untuk menyadari badan dan menyadari perasaan. Pada Ibu, kalau kita lihat urutannya, kita sebagai manusia, yang paling kasar itu badan, materi. Lalu lebih halus lagi rasa, perasaan. Nah, rasa ini di badan muncul dua, rasa enak dan tidak enak. Lalu rasa ini muncul tiga di pikiran kita, yaitu ketika rasa ini bisa merasakan rasa enak dan tidak enak dan netral. Setelah itu baru bentuk-bentuk pikiran kita, pencerapan kita, konsentrasi, setelah itu perhatian. Kalau yang buruk-buruk baru otot kita yang gelisah, yang khawatir, yang ego yang serakah. Kalau yang baik-baik, otot pikiran kita yang tenang seimbang, yang sabar, yang penuh cinta kasih, dan lain-lainnya. Jadi urutannya begitu. Nah, ketika dia berproses, tentu saja dia membuat shock, memori-memori. Lalu memori-memori ini diikuti oleh rasa yang ada di badan, di pikiran, dan reaksi-reaksi di pikiran tersebut sendiri. Jadi dia sangat berhubungan, tiga ini sangat erat. Nah, kalau tadi saya jelaskan, rasa itu ada dua, rasa di badan dan rasa di pikiran kita, di mental kita. Nah, rasa di badan maupun di pikiran ini tentu saja kita harapkan rasanya enak, atau minimal di pikiran itu dia netral dan enak. Karena itu
membawa kebahagiaan dalam hidup. Kalau di badan yang muncul rasa tidak enak itu pada umumnya sakit. Kalau umpamanya musim dingin reumatiknya kumat, pasti tidak enak. Kalau giginya menciut atau infeksi, pasti tidak enak. Kepalanya pusing, tidak enak. Dan seterusnya, sampai yang paling halus pun umpama sistem hormonnya tidak bekerja dengan baik, umpamanya badannya panas terus-menerus, ya tidak enak. Umpamanya syarafnya sensitif di badan itu memunculkan rasa tidak enak. Nah, secara umum kalau badan itu normal, biasa-biasa saja, sebetulnya itu enak. Artinya secara umum sehat, dia enak secara umum, seperti itu. Tentu saja kalau kita merasakan segar, semuanya lancar, itu enak, dia sehat. Nah, secara umum seperti itu. Nah, persoalannya di badan ini, rasa tidak enak itu suatu saat pasti muncul. Terutama ketika kita sakit. Apalagi nanti kalau kita sudah berumur, dia keropos tua, dia pasti muncul dari badan itu rasa tidak enak. Saya, karena pekerjaan saya guru meditasi, banyak sekali saya menjumpai murid-murid yang kurang beruntung ya. Umpamanya sudah masuk rumah sakit, kena kanker, terutama kanker darah putih, badannya itu digigit-gigit, istilah saya dengan kanker, munculnya rasa tidak enak itu seperti ditusuk-tusuk panah, menjerit-jerit, lalu dikasih obat painkiller, sampai akhirnya painkillernya itu bisa sampai morfin, dan itu pun kadang-kadang sudah morfin pun tidak tahan, masih juga sakit sekali. Karena kadang-kadang muncul dari badan itu kalau sakit, itu tidak bisa dihindari. Itu kenyataan. Nah, tapi itu kalau dimisalkan dalam buku-buku meditasi, contoh-contoh, dibilang rasa sakit di badan itu adalah kena panah yang pertama. Nah, panah yang kedua adalah kalau rasa sakit itu muncul dari pikiran kita, bagaimana kita bereaksi dengan sakit yang muncul di badan. Diibaratkan kena panah yang kedua. Sudah sakit dari badan, lalu pikiran kita karena tidak terlatih, tidak bisa kuat menerima sakit di badan itu, lalu kita muncul rasa sakit yang lebih kuat lagi dari pikiran kita yang disebut benci, marah, khawatir dengan rasa tersebut. Sehingga seolah-olah kita itu menjadi orang yang dipanah 2 kali. Nah, panah yang kedua kadang-kadang jauh lebih sakit karena dia cepat sekali munculnya. Ribuan, jutaan di seluruh badan. Sehingga seolah-olah badan kita semua ditusuk tidak enak dari pikiran kita. Makanya disarankan sakit di badan memang berusaha untuk dikasih obat, lalu mungkin dicari para ahli lainnya supaya sembuh. Tapi kalaupun tidak bisa sembuh, sakit di pikiran ini yang bisa kita kontrol, yang bisa kita latih. Sehingga Bapak dan Ibu kalau sering mendengar bagaimana orang-orang suci tersebut kadang-kadang ditusuk, disakiti badannya, dia tahu dia sakit. Atau kita lihat guru-guru spiritual sudah tua sakit, beliau ini tahu sakit. Tapi beliau tidak mengeluh, tidak benci, tidak marah. Karena pikirannya terlatih untuk menghadapi sakit tersebut. Nah, ini
Jadi rasa itu harus diingat, ada dua, di badan dan di pikiran. Nah sekarang kita ngomongkan rasa enak. Tentu saja rasa enak ini perlu kita miliki ya. Lahir sebagai manusia, sebetulnya genetik orang tua kita pada umumnya memberikan bagus rasa enak. Karena kodrat kita sebagai manusia, lahir, terus tumbuh, terutama dari 0 sampai 30 tahun itu, sel-sel kita tuh seharusnya segar. Lalu 30 sampai 50 mungkin agak merata, di 50 turun itu mulai menurun. Nah, dalam proses berjalan ini biasanya dia baik, biasa-biasa saja, segar, apalagi kalau dijaga, dilatih, dia sehat. Biasanya seperti itu. Kalau kita bisa menjaganya dengan baik, mungkin makanannya baik, istirahat kita baik, kalau dia sakit kita perlu kasih obat atau makanan yang bagus, itu dia menimbulkan rasa enak di badan. Rasa enak di badan yang sering saya sebut kalau saya suruh rasakan badan enak atau tidak enak. Kalau biasa kita rasakan itu artinya enak. Apalagi kadang-kadang bisa terasa segar, kegiuran itu bagus seperti itu. Nah sekarang di pikiran. Nah ini yang harus hati-hati. Di pikiran itu ketika badan kita enak, kita menyebutnya, wah saya bahagia. Padahal cuma rasa enak di badan. Nah, rasa enak ini menimbulkan kita sebut diri kita bahagia. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau badannya enak, pikiran kita itu menanggapi tentu saja senang. Enak juga. Atau ya istilah saya tenang seimbang dia. Netral. Nah ini orang banyak, wah saya bahagia sekali badan saya sehat, seperti itu. Padahal kadang-kadang orang itu ada yang sakit, badannya sakit, tidak enak. Tapi kalau pikirannya dia tetap tenang seimbang, sadar bijaksana, kuat untuk menghadapi, rasa netral dan rasa enak itu tetap muncul. Kenapa? Karena pikiran yang menyadari apapun yang terjadi, dia tenang seimbang, dia tersenyum. Oh ini sakit, dia tahu sakit. Enak, dia tahu enak. Nah ketika dia menyadari seperti itu, yang muncul perasaan enak atau perasaan netral. Sehingga kemungkinan untuk bahagia itu lebih panjang. Apalagi kalau kita bisa melatih pikiran harmonis kita sungguh-sungguh kuat, kebahagiaan itu tersambung dengan mudah. Nah, ini di badan kita. Tentu saja artinya bukan kita mencoba diri kita sakit begitu ya. Lalu kita latih pikiran, bukan. Tapi kalaupun sakit itu muncul, kadang-kadang kita latih dia membiasakan diri untuk menghadapi enak atau tidak enak dari badan. Dalam hidup juga demikian. Sahabat meditasi sekarang melihat di sekitar kita. Saya sebut diri saya agak paranoid ya. Karena sangat mengkhawatirkan keadaan di sekitar, membaca berita setiap hari, bupati yang 4 hari yang lalu masih sehat, datang dari Jakarta. Beliau batuk-batuk, badannya panas, sesak, lalu diperiksa, kena COVID, tapi karena beliau mau menjalankan tugasnya, bertanggung jawab, berapat malam hari itu, besoknya sudah keras lalu meninggal dunia. Nah, itu hal-hal seperti itu kita harus hadapi sekarang ini. Kita dengar dari berita di koran atau internet. Rasanya mungkin kawan-kawan yang mendengar ini mungkin masih agak tenang ya. Ya biasalah seperti itu. Tapi begitu kita mendengar orang di sekitar kita mulai kena. Yang kita kenal, lihat dalam kehidupan sehari-hari,
lalu kena COVID seperti itu, kita mulai terkejut. Seperti itu, terkejut. Rasa tidak enak itu pasti muncul di pikiran kita. Nah, tentu saja kita perlu hati-hati ketika mengetahui hal tersebut. Kita mengikuti seperti yang saya sering katakan, ikuti aturan pemerintah, jaga jarak, berkumpulnya kalau tidak perlu beramai-ramai, lakukan, ikutin aturan-aturan pemerintah. Para dokter menyuruh kita jaga kesehatan, olahraga, berjemur. Saya baca salah satu artikel, katanya tidur itu penting sekali supaya imun sistem kita kuat. Dari begitu banyak orang kena COVID, yang tidurnya baik lebih mudah sembuh seperti itu. Tapi kalau orang yang kena COVID tidak bisa tidur, lalu gelisah, dia sulit untuk sembuh. Nah, kalau kita bisa bermeditasi, mudah-mudahan kita bisa tidur ya. Tapi kalau kita tidak bisa tidur, seperti yang saya sering jelaskan, mungkin tidur kita 3 jam, 4 jam. Saya rata-rata tidur saya juga begitu, 4 atau 5 jam. Tapi sisa waktu di tempat tidur atau bermeditasi, pikiran kita tenang. Sehingga kita memberikan badan kita kesempatan untuk memperbaiki imun sistemnya, istirahat, ya tetap berbaring. Kalau bisa bermeditasi tentu saja merasakan badannya agar rileks, merasakan nafasnya. Jangan dibiarkan pikiran kita sibuk sehingga badan kita mempunyai waktu untuk beristirahat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi rasa yang muncul dari pikiran itu sangat penting untuk dijaga, dikontrol. Nah, rasa netral dan rasa enak itu dia membawa kebahagiaan yang kita sebut bahagia. Tapi kalau kita menjumpai rasa tidak enak dari badan atau keadaan situasi tidak enak dari luar, kalau kita bisa tenang seimbang, rasanya netral. Karena kita melihat problem itu seperti apa adanya. Kita bisa menghadapi kehidupan ini lebih mudah. Jadi keheningan, kebahagiaan, kesehatan itu masih bisa kita hadapi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kita tetap berusaha untuk melatih diri supaya rasa yang muncul di badan enak, rileks, tidak tegang. Lalu pikiran kita, kalau kita latih sering supaya dia mempunyai kebiasaan tenang, seimbang, sadar, bijaksana, sehingga rasa yang muncul itu netral, paling sedikit, atau rasa enak. Saya 2 hari yang lalu saya jalan-jalan sore-sore, main-main dengan anjing saya pikirkan tentang rasa ini. Dalam keadaan COVID ini, memunculkan rasa enak itu sulit. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya rasa enak itu tetap muncul dalam situasi kita tertekan? Saya berpikir, munculkan rasa enak dengan berbuat baik. Senang rasanya kalau kita bisa berbuat baik. Minimal dari rumah, berbuat baik untuk keluarga, atau mendoakan keluarga, mendoakan orang lain, memancarkan cinta kasih. Senang rasanya habis berbuat baik. Nah, rasa itu sangat membantu. Lalu rasa senang yang bagaimana kita bisa munculkan lagi? Nah, kalau saya, karena saya guru meditasi, ketika kita melihat kebenaran, menyadari kebenaran, saya tersenyum, rasanya senang. Bisa menyadari, oh ini dia berubah ya, dia tak kekal. Nah, jadi rasa senang itu yang menopang mental kita, yang memberikan kebaikan kepada badan kita, yang tetap
menjaga kebahagiaan kita panjang tersambung akan muncul. Jadi coba cari hal-hal yang baik sehingga rasa senang itu tetap muncul, memberikan kebaikan pada diri kita. Seperti yang saya jelaskan di Usada 2 waktu ini, mungkin kawan-kawan yang mendengar, saya sering kadang-kadang lupa mencari rasa senang itu berlebihan dari yang saya lekati. Saya senang mendengarkan acara American Got Talent atau musik di YouTube. Ketika saya mendengarkan, saya muncul rasa senang saya ketika penyanyinya dipuji-puji orang. Saya senang sekali, karena idolanya saya dipuji orang. Saya putar berkali-kali, setelah 2 jam, saya rasakan badan saya kok tambah lelah, fatigue dia. Ternyata keserakahan kita, kemelekatan kita, saya mau ini, senang, dia berlebihan. Dia menimbulkan kortisol, membuat badan kita itu menjadi stres. Kelihatannya senang ya, tapi sebentar payah, kortisolnya banyak, berlebihan seperti itu. Jadi, tentu saja Bapak dan Ibu sebagai manusia biasa, muncul kortisol, adrenalin secukupnya di badan kita, oke saja. Tapi hal-hal yang berlebihan kita lakukan, kalau kita tidak awas, dia memunculkan kemelekatan ataupun kebencian. Rasa tidak enak atau rasa enak, mula-mulanya yang memunculkan nanti menjadi sakit seperti itu. Nah, untuk itu coba cari hal-hal yang baik yang menimbulkan rasa enak. Seperti sembahyang, berdoa, dengan rutin hal-hal yang enak itu akan muncul dengan baik. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan sedikit masukan kepada diri kita, kepada lingkungan kita, sehingga kita bisa lebih mudah sehat, lebih berani untuk menghadapi hidup ini. Untuk itu mari kita berlatih. Duduklah dengan rileks. Duduk dengan rileks, ambil posisi duduk meditasi seperti biasa. Mungkin bersila atau bersipuh, mungkin berbaring di tempat tidur. Kalau ada yang sakit, atau mungkin duduk di kursi, karena kita sudah berumur, mungkin kakinya sulit dilipat. Sesuaikan dengan posisi kita masing-masing. Munculkan rasa enak di badan kita. Mulai dengan menyayangi dia, dengan merilekskan. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Baik kaki kanan, kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Kalau sudah terasa seluruhnya dengan lembut, kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk memperkuat pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan seperti biasa dimulai dulu dengan berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing dalam hati.
Berdoa mulai. Lalu lanjutkan. Rasakan dari dalam dada kita ke seluruh badan. Dengan lembut, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Jadi pikiran kita yang lembut memegang seluruh badan kita. Menutupi, menyelimuti seluruh badan kita. Ketika kita mengucapkan semoga semua hidup berbahagia, kita memberikan energi baik ke semua sel di tubuh kita. Dari dada dilebarkan seluas rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada di luar rumah kita, seluas tetangga-tetangga kita, dipikirkan kota tempat yang kita tinggal, tanah air kita, seluas-luasnya tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Silahkan teruskan dulu ke 9 arah selanjutnya. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Bumi ini, sekitar bumi dan ke seluruh alam semesta. Di seluruh alam semesta diam sedikit agak lama. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Sehingga endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin, GABA, semua zat-zat kimia yang baik lebih aktif, lebih banyak muncul dengan kelembutan yang kita buat. Semoga semua hidup berbahagia di tubuh kita. Nah, kalau sudah tenang, sekarang munculkan pikiran baik kita dengan cara menyadari nafas keluar dan masuk. Mungkin di dalam hidung atau di sekitar lubang hidung sentuhannya, atau di atas bibir, di mana saja. Mula-mula sadari sentuhannya, di mana nafas itu kita rasakan. Lalu berusaha untuk merasakan anginnya nafas atau batangnya nafas, sehingga konsentrasi kita bertambah kuat. Kalau sudah kuat, lalu kembangkan
kesadaran baik kita, kewaspadaan kita. Amati karakteristik yang muncul. Mungkin panjang, mungkin pendek, mungkin kasar, mungkin halus. Apa saja. Ingat, amati dengan lembut sehingga konsentrasi, kesadaran baik, dan cinta kasih muncul. Nah, ketika 3 ini muncul, kita sebut pikiran baik. Silakan lakukan dulu untuk beberapa menit. Meditasi diteruskan. Kalau sudah tenang, pikiran baiknya muncul. Sekarang pilih salah satu karakteristik. Amati lebih tajam lagi, lebih teliti lagi. Perhatikan dia berubah, dia tak kekal. Mungkin tadi masuknya panjang, keluarnya panjang. Lalu terus kita perhatikan, oh dia pendek, sekarang bertambah pendek atau mungkin bertambah panjang. Tak kekal. Dia berubah. Seisi alam semesta ini yang berkondisi dia berubah. Dia tak kekal. Salah satu kebenaran yang ada di alam semesta ini. Nah, kalau pikiran kita bisa menyadari hal ini, otot fleksibilitas pikiran kita, otot kebijaksanaannya bertambah kuat. Karena dia melihat kebenaran. Dia menyadari kebenaran. Sadari perubahan-perubahannya. Mengisi memori kita dengan kebenaran membuat
fleksibilitas kita bertambah kuat. Di bawah sadar, kita tidak takut untuk menghadapi perubahan. Meditasi diteruskan, menyadari perubahan di nafas sehingga pikiran harmonis bertambah kuat. Kalau sudah cukup, sekarang kita bisa gunakan untuk bekerja di badan dan di rasa yang muncul dari badan kita. Rasakan kepala kita. Rasakan kepala kita dengan lembut. Mungkin rasa tak enak muncul karena tegang, karena keras, karena kasar, karena mengkerut. Mungkin kita gunakan untuk bekerja banyak hari ini. Di syaraf kita, di kulit kita muncul rasa tak enak. Sadari di tempat tersebut. Mungkin terasa mengkerut. Sadari dengan lembut. Tahu dia berubah, dia tidak kekal. Pikiran baik, pikiran harmonis kita muncul di tempat tersebut. Memberikan energi baik pada tubuh ini. Menambah rasa senang atau rasa netral di pikiran kita karena kita menyadari perubahan. Mungkin di telinga kita terasa tidak enak. Diam di telinga kita, sadari tidak enak tersebut. Bukan dinikmati, tugas kita hanya menyadari. Sehingga pikiran harmonis muncul di tempat tersebut. Ada perubahan, lalu pindahkan ke leher kita. Rasakan leher kita. Ingat, rasa apapun yang muncul tidak menjadi persoalan. Secara umum mungkin rasanya kasar atau berat. Atau mungkin kadang-kadang seperti ada yang mengalir, energi. Kadang-kadang ada yang bergetar. Kadang-kadang ada yang terasa ringan, yang mana saja kontak dengan pikiran kita yang dominan, yang itu disadari karena pikiran kita pada saat ini ada di tempat tersebut. Perhatikan dia berubah, dia tak kekal. Lalu pindahkan ke bahu kanan.
Rasakan seluruh bahu kanan, mungkin ototnya, mungkin tulangnya, tulang belikatnya. Di mana saja pikiran kita kontak yang paling kuat. Di sana, at the present kita paling kuat. Diam di sana, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu lanjutkan, rasakan seluruh lengan kanan kita. Nah, seluruh lengan kanan dirasakan mungkin tidak enak. Terasa ngilu. Terasa sakit. Mula-mula tugas kita menyadari. Sadari di sana pikiran baik muncul, memberikan energi baik, membuat proses metabolismenya bagus, lalu sadari dia berubah. Sehingga pikiran harmonis melepaskan kekakuannya, menyeimbangkan yang tidak seimbang, dan melepaskan reaksi-reaksi buruk yang mengikuti di memori kita. Silahkan lakukan sendiri, mungkin di kelenjar getah beningnya, di ketiak kanan, mungkin di tulangnya, lengan kanan bagian atas, bagian bawah, telapak dan jari-jarinya. Di mana saja kontak muncul, diam di sana. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Sudah cukup di lengan kanan, sekarang kembali dulu ke bahu kanan sebentar saja. Dirasakan ada yang berubah, lalu pindahkan ke pangkal leher kita. Di pangkal leher biasanya tulangnya, ototnya, atau mungkin agak turun dalam ke bawah sedikit. Bisa sampai di kelenjar timusnya. Sadari. Rasa enak atau tidak enak, atau karakteristik dari badan kita, kaku mungkin, tegang. Sadari, dia berubah, dia tidak kekal. Pindah ke bahu kiri. Pindah ke lengan kiri seluruhnya. Sadari enak atau tidak enak, lalu kerja detail di ketiak kiri atau di bagian tertentu di lengan kiri kita. Meditasi diteruskan. Sudah cukup, kembali ke bahu kiri sebentar, rasakan. Ada perubahan, pindahkan ke dada.
rasakan seluruh dada kita. Mudah-mudahan rasanya biasa saja, nyaman, enak, tidak ada yang berat, tidak ada yang kaku. Mungkin sehat, syukuri, sadari. Itu pun berubah, dia tidak kekal. Tapi kalau dia ada sakit di badan, tegang, nyeri, kaku, ini ingat anak panah pertama. Muncul rasa tidak enak dari badan. Kalau kita benci, kita marah, kita khawatir, kita memanah lagi. Anak panah yang kedua. Dan ini kejadiannya begitu cepat, menjadi ribuan, jadi jutaan. Sehingga anak panah kedua ini menimbulkan kebencian, tidak bahagia. Tapi kalau anak panah pertama muncul di badan, kita bisa menyadari, oh ini sakit, disadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal. Rasa netral, rasa enak yang muncul dari pikiran kita mengurangi kekuatan panah pertama. Sehingga mudah-mudahan proses penyembuhan, metabolisme di tubuh menjadi lebih mudah, lebih baik. Sadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal. Kalau sudah cukup, pindahkan ke perut. Seluruh perut dirasakan. Kalau terasa di ulu hati kita, atau mungkin di lambung kita, terasa berat, mungkin perih, diam di sana. Ini datang dari badan, berat, perih, tidak enak. Panah pertama. Sadari dengan lembut. Jangan marah, jangan benci. Kita memanah dia lagi. Menjadi panah kedua dan ribuan, ratusan. Sadari dengan lembut, kita kurangi kekuatannya. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin di perut kita bagian kiri, sedikit agak berat, ada rasa tidak enak, diam di sana, sadari. Kalau sudah cukup, pindahkan ke organ kelamin kita, atau lebih luas, reproduksi sistem kita. Dimanapun kontak, pikiran kita kuat, diam di sana, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Sekarang pindahkan ke seluruh kaki kanan. Coba dirasakan seluruh kaki kanan.
Mungkin bagi anak muda atau bapak dan ibu yang sehat dirasakan biasa-biasa saja. Itu rasa enak yang muncul dari badan. Syukuri, tetap rasakan dengan lembut, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal, agar tetap sehat atau bertambah sehat. Mungkin ada yang sakit atau sudah mulai tua. Musim dingin, dia mengkerut, rasa tidak enak, reumatiknya muncul. Ingat, pikiran harmonis menyeimbangkan. Kalau kita sadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal, dia menghangatkan. Sadari bagian demi bagian, perhatikan perubahannya. Sudah cukup. Lalu pindahkan ke kaki kiri, seluruh kaki kiri. Sama, rasa enak, tidak enak, perhatikan perubahannya. Memperhatikan perubahan-perubahan di badan, rasa yang muncul di badan, artinya kita juga memperhatikan reaksi-reaksi yang ada di memori kita melalui rasa tersebut, emosinya. Kalau kita menyadari dengan bijaksana, kita melepaskan yang buruk-buruk. Mengurangi kekuatan yang buruk di memori kita yang meletup-letup. Pikiran kita akan bertambah tenang. Sudah cukup, pindahkan ke pantat kita. Rasakan seluruh pantat kita, di lubang anusnya juga. Ada ketegangan, sadari kalau dia bergerak, melepas ketegangan itu, tersenyum saja kita melihat kebenaran itu. Dia berubah, dia tak kekal. Lalu pindahkan ke punggung bawah. Mungkin tulangnya, punggung bawah belakang atau masuk ke dalam, mungkin ketegangan di ginjal. Rasakan dengan lembut. Secara umum, rasa apapun yang muncul, enak atau tidak enak, panas atau dingin, apa saja, secara umum kalau kita sadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal, proses metabolisme akan bertambah baik. Pelepasan reaksi buruk akan terjadi. Yang paling penting, kita latih pikiran harmonis kita bertambah kuat. Lalu pindahkan ke punggung tengah. Pindahkan ke punggung atas. Pindahkan ke leher belakang.
Ingat, ketika merasakan, menyadari, ingat dengan lembut. Sehingga komponen cinta kasih kita, otot cinta kasih kita tetap terlatih. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu lanjutkan kembali ke kepala. Bapak dan Ibu, sekarang silakan lanjutkan sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau ada yang mau melakukan penyembuhan dengan teknik usada 1, silakan rasakan dulu cakranya, lalu ke arah tempat yang sakit. Sadari seperti apa adanya. Kalau ada yang melakukan penyembuhan di badan dengan usada 2, tentu saja setelah menyadari cakra, kenali karakteristiknya, ketika dia berubah baru cari lawannya. Sesuai dengan teknik yang dilatih. Nah, yang ingin menutup bersama saya, kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita. Dengan lembut, dari dalam dada ke seluruh badan, semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke rumah kita, kota tempat kita tinggal, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, untuk bumi ini, untuk seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, baru saja kita selesai bermeditasi, kurang lebih mungkin 40 menit. Mudah-mudahan memberikan rasa segar di badan, membuat pikirannya menjadi kokoh, seimbang. Terima kasih atas kehadirannya, kebersamaannya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia.